Salam kerahiman. Salam kerahiman. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang ibu yang luar biasa. Saya juga baru kenal sama Ibu Ivan namanya, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu melalui WhatsApp ya, kita ngobrol melalui WhatsApp. Tapi dari obrolan itu saya merasa ada sesuatu yang pasti bisa menjadi satu sharing buat kita semua para devosan kerahiman. Ibu Ivan ini sebetulnya orang Fakfak, Papua Barat. Saya juga lagi bayangin itu ya, Fakfak ada di mana. Di Papua Barat tinggalnya, tapi 3 tahun yang lalu, sekarang sementara tinggal di Surabaya. Kita langsung ya, sapa Ibu Ivan. Salam kerahiman, Ibu Ivan. Salam kerahiman, Ibu Esther dan teman-teman semua. Kita baru ketemu ya, lihat muka sama muka hari ini. Iya. Apa kabar, Bu Ivan? Baik, syukur hari ini saya sehat. Sehat ya? Semangat. Semangat, oke. Terima kasih waktunya Ibu Ivan mau saya ajak ngobrol-ngobrol. Karena kalau dari obrolan saya sama Ibu Ivan di YouTube, atau bukan di YouTube, di WhatsApp, Ibu Ivan tahu tentang devosi kerahiman juga baru tahu ya? Iya. Gimana tuh ceritanya jadi tahu tentang devosi kerahiman? Ya, begini, satu hari teman satu grup saya meditasi, nama Ibu Felicia, dia orang aktif sekali di gereja, dan dia bilang sama saya, kamu mau baca ini buku harian Santa Faustina tidak? Saya bilang, yang bagaimana itu? Dia bilang buku tebal sekali, tetapi sangat bagus karena dia juga seorang yang sudah pernah mengalami cancer, dia sudah dioperasi dan sekarang sudah sembuh. Dia bilang mau enggak? Saya bilang kalau kau bilang bagus, saya mau. Nah, terus dia bilang kalau begitu nanti saya suruh ibu siapa nama saya lupa untuk membawa buku itu. Ibu itu membawa buku kepada saya, buku harian yang tebal begini. Saya pertama kali lihat, astaga naga ini baru tebal begini, bagaimana saya membaca ini? Nah, terus teman saya itu bilang, kau baca saja karena dia orang Ambon. Jadi dia bahasa juga sama saya juga bisa hampir sama Ambon dengan Papua itu. Jadi dia bilang, kau baca saja. Jangan kau ini, ibu baca saja. Jadi saya mulai baca. Saya baca mulai dari dia punya ini ibu, pengantar edisi, saya mulai edisi, pengantar edisi. Saya baca supaya saya lihat dari ini, kok begini bagus ya ini. Nah, terus saya baca terus. Malah teman saya itu yang sudah membaca sudah lama itu sekarang kebalap sama saya sudah, kemarin dia tanya, kau baca sudah sampai di mana? Saya bilang saya sudah 600 lebih. Dia bilang, yang benar saja. Saya bilang benar. Saya baca. Saya bilang, kau baca bagaimana? Saya bilang kalau saya baca macam kalau tidak diganggu oleh cucu atau oleh apa kegiatan, saya baca bisa sampai banyak sekali. Karena makin hari makin tertarik. Saya makin bisa mendalami itu. Iya, Ibu. Nah, terus dari situ, terus saya buka-buka YouTube. Ini juga ada satu ibu ini yang bukan orang ini, bukan grup dari Surabaya. Kerahiman kan ada di Surabaya. Ada ibu ini juga satu ini, nama Ibu Esther ini. Ini juga dibicara tentang buku ini lagi. Jadi saya terus pagi-pagi saya sambil makan sama duduk di meja makan, kadang-kadang sama suami saya keras-kerasin suara itu supaya ini kita dengar berdua. Saya dari ibu kasih tahu misalnya nomor ini berhubungan nomor ini. Nah, saya kasih tanda di buku itu. Saya bilang ini hubungannya sama ini sama ini. Nah, ibu jelaskan itu bukan saya mau di depan ibu ini baru saya mau puji-puji, tidak. Tapi ibu jelaskan memang sangat mudah dimengerti. Dan ibu punya contoh itu juga tidak angan-angan begitu, macam betul terjadi, betul itu orang mengalami seperti itu. Itu yang gampang kami mengerti, begitu Ibu. Itu ya, pertamanya. Karena memang
Karena memang ya kemampuan atau pengetahuan saya juga terbatas ya. Jadi yang saya bisa ceritakan ya apa yang saya baca, apa yang saya dapat, itu yang saya sharingkan. Memang dengan harapan ada beberapa orang yang bisa menjadi lebih mengerti dan juga mungkin bisa memetik apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina atau apa yang reaksinya Suster Faustina. Nah, dari Ibu Ivan lihat link YouTube saya, sebetulnya ada juga banyak yang lihat link YouTube saya dan bertanya. Tapi pertanyaan Ibu Ivan itu buat saya satu pertanyaan yang spesial ya. Karena waktu itu Ibu Ivan tanya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi pengampunan atau nanti di purgatorium sementara kita masih ada di dunia. Jadi saya pikir kenapa Ibu Ivan sampai berpikir sejauh itu gitu ya. Kalau kita kan berpikirnya. Ya, saya bertanya kepada Ibu bagaimana saya bisa melewati purgatorium ini dengan bertindak bagaimana pada saat saya masih ada di dunia ini. Saya ingin tidak masuk ke surga, tidak melewati purgatorium lagi. itu terus terangnya begitu. Ya. Semua manusia juga inginnya setelah nanti suatu hari meninggal ya langsung masuk surga ya. Tapi memang ada hal-hal yang harus diberesin karena sama seperti kita mau ketemu Tuhan, Tuhan itu suci, kitanya masih dalam tanda kutip kotor, ya perlu mandi, perlu mencuci dulu, perlu disucikan untuk kita bisa ketemu Tuhan. Tapi memang Tuhan kasih kesempatan kepada kita selama masih di dunia untuk terus-menerus melakukan banyak perbuatan baik sehingga ya masa di purgatorium itu nggak lama-lama, bahkan sesuai janjinya Tuhan, kalau kita ikut pesta kerahiman, indulgensi penuh, ya kita dibebaskan dari dosa dan hukuman. Amin. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah kenapa Ibu bisa bertanya seperti itu ya. Dan ternyata Ibu cerita bahwa Ibu menderita sakit CA ya. Iya. Dan dari ceritanya itu luar biasa juga. Kalau lihat tampilan Ibu sekarang, sehat, bukan seperti orang yang menderita CA gitu. Jadi mungkin apa bisa diceritakan pertama kali Ibu menderita CA, terus apa yang dilakukan? Karena berapa tahun ya? 26 tahun ya? 26 tahun. Ibu 26 tahun. Dari umur 38. Yang seperti itu, padahal nah itu mungkin bisa cerita ke kita perjuangannya. Ya, Ibu. Tahun 1995 saya pertama kena CA parotik ini. Ini dia bolong, Ibu. Lubang. Saya dioperasi dari sini sampai ke leher sini. Ya. Sini dibuka begitu, diambil gitu. Saya di radioterapi. Dokter radioterapi yang menangani saya itu agak sedikit sinis bicara. Tetapi saya cerita dari pertama dulu, Ibu. Bahwa setelah saya diambil cairan dari sini, saya diperiksa, saya bawa hasil pengambilan itu ke patolog, itu Dokter Lunardi. Ya, ke Dokter Lunardi. Terus setelah hasilnya keluar, saya intip, Ibu. Amplop hasil itu saya buka, saya intip. Tapi saya tidak mengerti. Tapi suami saya mengerti. Karena adiknya juga meninggal kena kanker waktu masih muda sekali. Jadi dia tahu. Tapi dia tidak kasih tahu saya. Terus saya masuk ke dokter, terus dokter bicara bahwa ini kanker. Saya kaget, Ibu. Waktu itu anak saya masih kecil. Yang besar itu baru kelas 2 SD, yang kecil itu baru TK. Yang perempuan baru TK. Jadi saya langsung tanya kepada Dokter Lunardi. Ya. Dok, saya punya waktu berapa lama? Dokter marah sekali. Dokter marah saya. Kamu tidak punya iman sama sekali. Kamu tidak percaya Tuhan. Tapi dia bilang orang mau mati itu di pinggir jalan juga bisa mati. Duduk di kursi juga mati. Kenapa kamu bicara begitu? Saya tidak jawab dia. Saya cuma pikir anak dua saya ini siapa nanti yang jaga.
Ya. Cancer ini toh Ibu, toh cancer. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Tapi kan, saya berlalu sudah. Terus saya ke dokter bedah itu, dokter bedah bilang ini kita bedah nanti, habis itu radioterapi. Kamu sembuh nanti. Saya diam saja. Saya tidak komentar bicara lagi. Saya tahu itu hari Tuhan itu sudah mau datang itu. Saya pikir begitu saja. Saya sudah mau pergi ini. Saya bagaimana atur saya ke anak yang kecil ini saja. Habis itu saya setelah dioperasi, diambil semua, saya menghadap ke dokter radioterapi. Dokter radioterapi itu juga bikin takut saya, Ibu. Dia bilang ini nanti di radioterapi juga akan menjalar, akan juga tidak tertolong. Dia bilang begitu. Tapi saya diam saja, Ibu. Saya diam saja. Saya menjalani radioterapi. Saya menjalani radioterapi itu, ibu saya tidak pernah makan apapun karena radioterapi di sini toh, disinar di sini. Jadi disinar ini mulut ini semuanya itu tidak luka, tapi dia seperti ada gelembung air di dalam. Lidah ini tidak berasa apa-apa. Jadi apapun yang ibu makan, apapun yang ibu masuk di mulut itu rasanya seperti kertas. Seperti kita kertas saja, tidak ada apa-apa. Jadi dia jalani itu radioterapi sampai 25 kali. Saya tidak makan apa-apa, Ibu, tapi saya bisa menjalankan radioterapi itu sepanjang 25 kali. Satu kali saya berpikir begini, hari ini mungkin saya akan gagal radioterapi karena saya merasa lemah sekali. Jadi setiap kali radioterapi itu harus mau menjalani radioterapi harus diambil darahnya, dites HB-nya. Saya pikir sudah tidak bisa. Saya pasti turun sekali karena saya sudah tidak makan. Terus begini saya dapat panggil dari susternya itu. Terus, ayo masuk radioterapi, jalanin. Saya kaget, Ibu. Saya tanya, habisnya berapa? HP kamu bagus, enggak apa-apa, masuk. Saya tahu, dari itu saya tahu, Ibu, bahwa Tuhan ada bersama saya. Dia akan ada bersama saya terus-menerus, ada di samping saya terus-menerus. Jadi saya menjalani radioterapi itu dengan sengsara, Ibu. Setiap hari itu turun setengah kilo. Dari berat saya 50 lebih, saya jadi 40 saja. Turun terus, turun. Tapi habis saya bagus. Darah putih saya semuanya bagus. Setelah menjalani itu, saya pulang ke Fufak dengan badan yang lemah. Saya juga berbicara dengan suami saya bahwa saya ada suami saya sendiri juga melihat kondisi saya juga cukup parah. Saya juga bicara sama dia. Saya bilang, saya pesan sama dia kalau seandainya saya tidak ada, tolong jangan besarkan anak saya dulu, jangan menikah dulu. Dan suami saya itu malahan jadi, bicara tak keruan saja. Dia bilang begitu. Nah, ternyata 10 tahun sembuh ibu saya. 10 tahun sembuh. Begini satu hari, Ibu, suami saya bilang saya begini, dia rasa dada kiri, sebelah kiri di bawah dada ini dia rasa sakit. Saya bilang, apakah itu jantung? Dia bilang dia juga tidak tahu apakah itu jantung atau tidak. Jadi saya bilang sudah, nanti habis selesai kita kantor punya urusan yang harus kamu tangani, selesai, kamu pergi sudah, check up. Saya bilang periksa. Nah, setelah dipunya, kan kalau dari Fak-Fak mau keluar itu harus, waktu itu di pesawat susah, Ibu. Jadi harus berapa hari sebelumnya sudah harus maintain semuanya supaya bisa berangkat karena pesawatnya kecil. Jadi harus betul-betul itu. Nah, waktu sudah diputuskan bahwa suami saya sudah mau berangkat, itu pada suatu hari kira-kira jam 1:30. Jadi rumah saya itu kantornya di bawah, di dataran rendah. Nah, rumahnya harus naik 10 meter ke belakang, ke bukit. Nah, rumah saya ada di atas bukit itu. Jadi suami saya dari atas itu teriak saya, Ivan, dia panggil, Ivan, nah sudah makan, sudah 1:30. Nah, saya bilang, ya. Nah, Ibu, tapi waktu saya bilang, iya itu, ini saya bicara tapi ya mau percaya mau tidak ya terserah Ibu ya.
saya dengar dari jendela itu ada suara begini, Ibu. Ada suara bicara, Ivan, kamu pergi berobat. Terus saya jawab, Ibu, dalam hati, Tuhan. Jadi ada suara itu, Ibu. Suara itu saya jawab karena itu bulan Maret. Tapi saya itu sebetulnya baru check up dengan anak saya itu bulan November. Jadi saya jawab suara itu. Tapi saya bilang, Tuhan, kemarin bulan November baru periksa, masa sekarang periksa lagi, buang-buang uang saja. Nah, sudah selesai. Saya terus mulai menyimpan saya punya meja, saya rencana saya jalan naik ke atas. Nah, dalam perjalanan saya naik tangga-tangga itu, kepala saya sakit sekali, Ibu. Kepala saya cekot-cekot sekali. Wah, saya bilang ini terlambat makan, mah saya kena ini saya tensi saya turun ini. Sampai di atas, saya karena sakit sekali, saya bilang suami saya, tolong tensi saya. Ibu, itu 180. Saya tidak pernah darah tinggi. Nah, terus suami saya bilang, duduk, jangan bergerak, duduk tenang, lihat. Karena dari rumah saya atas itu saya bisa lihat lautan. Nah, saya lihat lautan, suruh lihat lautan yang biru, saya lihat itu. Terus tensi lagi, itu tidak cukup, Ibu. Dia bunyi terus, suami saya langsung cabut, dia bilang, kita berangkat berdua. Kita berangkat. Jadilah tahun 2005 itu, kami berdua berangkat ke Singapura, kita check up. Nah, masuk di adik saya itu duluan ke sana untuk melihat kira-kira apa yang diperlukan. Adik saya kan dokter, jadi dia itu. Nah, terus dipilihlah sudah sampai saya di sana, terus dia kasih tahu saya, ini Cik, kamu diperiksa sama ini kok dokter Kofran, sama suami saya itu Kofran semua sama. Tapi ini saya masukin satu mesin yang baru datang hanya ada di Jepang dan di Singapura, baru ada di situ. Saya bilang mesin apa itu? Dia bilang mesin ini khusus cari kanker. Hah? Untuk apa? Dia bilang tidak, kamu masuk mesin ini, dua-dua masuk semuanya sudah, tidak apa-apa. Nah, sudahlah Ibu, kita masuk mesin ini, namanya PET scan. Itu baru ada, itu baru datang. Masuk PET scan hari pertama, saya diperiksa mamo, USG, apalagi ya mamo, USG, periksa darah. Ya, terus apalagi saya lupa lagi. Tidak ada apa-apa Ibu, semua saya bagus. Nah, hari kedua masuklah ke mesin itu. Masuklah ke mesin itu. Nah, masuk ke mesin itu, saya terdeteksi ada kanker payudara. Saya bilang, saya tanya, kenapa di USG, di mamo kok tidak tahu? Tidak terdeteksi. Dia bilang, ini sangat kecil. Tapi memang mesin ini khusus cari kanker. Jadilah Ibu saya kena kanker itu. Tapi stadiumnya masih kecil juga? Stadiumnya masih rendah? 1C, Ibu. Dan dia punya benjolan juga kecil sekali, Ibu. Tidak ada gejala apapun, ada sakit atau tidak. Nah, saya menjalani itu. Saya dioperasi. Saya dioperasi, terus saya langsung di kemo. Saya di kemo berapa kali? Mungkin 6 kali kan, kalau tidak salah. 6 kali. Ya, aduh Ibu itu sengsara, Ibu. Duh. Penyakit kanker ini yang paling menakutkan itu penyakitnya menakutkan, tapi pengobatannya juga sangat menakutkan, sangat menderita. Jadi terus setelah itu saya dikasih obat oleh dokter. Dokter tiap sampai dia bilang obat ini kamu minum sepanjang umurmu. Nah, saya minum obat itu Ibu, tapi dokter suruh saya tiap 3 bulan 1 hari harus berangkat, harus check up. Jadi sudah Ibu saya 10 tahun itu Ibu saya tidak pernah lalai. Nah, satu hari dia suruh saya ini kan yang diperiksa tidak periksa tahunan ini. Kalau periksa tahunan itu torak apa semua, CT scan semua. Nah, di torak itu dia lihat ada awan putih. Padahal saya baru reuni rame-rame Ibu, tidak ada gejala apa-apa. Awan putih, terus dia bilang lebih baik kamu masuk ke PET scan. Masuk kembali lagi yang cari kanker itu.
ada ternyata di paru-paru. Dia suruh saya biopsi karena dia takut penjalaran dari payudara. Dia mau ingin tahu jenisnya apa. Ternyata jenis yang dari sini. Dia bilang kalau yang dari sini tidak apa-apa. Dia diamkan itu selama 9 bulan, baru dia PET scan lagi, baru ada ibu sudah menjalar, sudah dia sudah ada di paru-paru, udah agak besar, sudah berapa senti waktu itu, 2 senti apa-apa. Saya terus mulailah saya dikasih minum obat Voltaren namanya, Voltaren, minum obat itu. Obat itu Voltaren 400 mg, dia suruh saya minum itu. Saya tanya dia, tidak operasi? Dia bilang tidak usah. Karena kalau dioperasi terus kamu di kemo, kamu akan sangat menderita karena saya lihat kondisi kamu masih sangat bagus. Minumlah itu obat itu. Iya. Sehat, nggak kelihatan kayak orang sakit. Iya. Tapi ibu sakit, masih ibu. Semangat. Semangat ya. Saya tidak pernah memikirkan sakit itu. Ibu bisa saya omong toh, mungkin kedengarannya agak tinggi. Saya jarang sekali saya minta sembuh, Ibu. Karena saya tahu bahwa kalau saya tidak melewati perjalanan yang seperti ini, mungkin saya udah tidak dekat. Mungkin saya jauh dari Tuhan. Saya harus memilih mau jauh dari Tuhan atau mau dekat dari Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Saya memilih untuk dekat kepada Tuhan. Jadi inilah sebagai rambu-rambu saya, kembali ya, sudah terlalu jauh. Saya kembali lagi, sampai hari terakhir ini, dokter perintah saya tidak lagi bekerja. Stop semua, dan kamu diam. Ini rajin berobat, supaya masih bisa melihat anak-anak, suami semua. Jadi saya jalanin itu, Ibu. Anak cucu. Ya, jadi waktu dulu Ibu sakit kanker itu tetap masih kerja, masih aktivitas seperti biasa. Iya, aktif seperti biasa, cari uang seperti biasa. Karena itu. Karena saya punya teman dulu ya, punya teman di bank, dia seorang direktur di bank, ya direktur, dia kena kanker paru-paru juga. Dia bilang, saya nggak merokok, suami saya nggak ngerokok, tapi kok bisa kena, itu satu. Nah, akhirnya diproses, di kemo segala macam, akhirnya meninggal bukan karena kankernya, karena ternyata suaminya cerita dia nggak bisa kuat dengan kemonya itu gitu. Jadi bukan kanker yang menyebabkan dia meninggal, tapi kemonya yang dia nggak tahan katanya gitu. Itu yang menyebabkan meninggal. Begitu susahnya ya, begitu sengsara, begitu menderitanya ya Bu ya. Nah pada waktu down seperti itu, bagaimana Ibu ke Tuhan? Atau bertanya kenapa saya kena, atau bagaimana anak-anak saya, atau tidak, Ibu. Saya tidak pernah bertanya apapun kepada Tuhan. Saya cuman waktu saya kena pertama kali di sini, saya cuman bilang sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, beri saya waktu untuk saya membesarkan 2 anak yang kau titipkan kepada saya. Kalau saya tidak ada, bagaimana mereka bisa menjalani hidup mereka? Tuhan berikan saya waktu untuk saya bisa membesarkan anak-anak. Membesarkan mereka. Minimal mereka bisa mandiri. Saya bilang, saya sampai sudah bertawar seperti begitu. Tapi Tuhan masih beri saya panjang, saya dapat cucu masih 3, Ibu. 3 cucu. Semua sudah mereka sudah menikah. Jadi apalagi yang saya mau minta dari Tuhan, tidak ada. Tuhan sudah begitu baik. Dia kalau saya sakit, saya hanya berteriak, Tuhan sakit dong. Sakit sekali Tuhan ini. Memang Ibu kalau diare itu sakit sekali. Ibu, saya bicara ini, ujung bibir saya ini kering dari mulai mau robek begitu. Dia tiap hari minum itu. Ya, ada di samping ada minum. Ya, ini minum. Kuku-kuku ini Bu, semua sakit. Ujung-ujung ini semua sakit. Kaki sakit. Itu karena kemonya ya, bukan karena kankernya, karena pengobatan. Karena obatnya sangat keras. Jadi itu kalau obat itu minum, Ibu dalam waktu mungkin 1 menit saja, saya akan merasakan
tidak enak di lidah. Macam Dan itu berlangsung berapa lama, Bu? Sampai sekarang, Ibu. Sampai sekarang. Dan makanya Ibu, sejak saya kena kanker paru-paru ini, saya tahu bahwa ini adalah penyakit yang bisa mematikan. Jadi saya harus lebih mempersiapkan diri. Karena seperti apa yang saya tanya Ibu selama ini, saya tidak menemukan di mana-mana, Ibu. Bagaimana saya bisa melewati purgatori? Ibu tahu saya paling takut. Saya takut dengan purgatorium itu. Apa saya baca Maria semua Sima, orang takut lah, Bu. Iya, saya baca buku Maria Sima itu, dia bilang paling sedikit kita harus berdoa 1 kredo, 7 kali Bapa Kami, 7 kali Salam Maria. Saya tambah lagi doa Fatimah untuk menolong orang yang di purgatori. Saya biasa dalam doa saya bilang saya berdoa untuk kalian di purgatori, tapi kalian tahu saya juga titip doa ini untuk saya membayar sebagian dari saya punya. Ibu baca buku Maria Sima juga ya? Iya, saya baca buku Maria Sima, Ibu. Tapi setelah saya baca Ibu ini bukunya ini dan saya dengar Ibu, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Kau berikan saya buku ini supaya saya lebih yakin bahwa kalau saya mengikuti apa yang Kau kehendaki, walaupun saya terseok-seok, walaupun tidak sempurna, atau saya juga masih berbuat dosa terus, tapi belas kasih-Mu, kerahiman-Mu akan melindungi saya, akan menaungi saya pada saat saya di sakaratul maut. Saya tidak takut dengan saat terlalu maut, tapi saya takut kalau saya masuk ke dalam neraka itu dengan purgatori itu, saya takut, Ibu. Saya berjuang untuk saya bisa melewati itu. Semuanya saya berjuang untuk melewati. Walaupun memang kita tidak bisa, kita mesti ada kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah. Tapi ya berjuang karena Allah bilang, kalau kamu berjuang saja itu sudah 1 poin. Betul tak Ibu toh? Begitu. Ibu, kalau kita sudah berjuang, walaupun kita tidak berjuang dalam berjuang, itu Tuhan bilang, kan kamu berjuang saja, berusaha untuk mencari saya saja, itu sudah 1 poin. Saya bilang sama Tuhan, Engkau adalah pokok anggur. Saya ini rantingnya. Saya makan, saya minum dari kamu. Maka jangan lepaskan saya, Tuhan. Karena saya terus akan mengikuti kamu. Walaupun tidak benar atau benar, tapi saya berusaha untuk mengikuti kamu. Itu yang saya punya pedoman saja, Ibu. Ya, memang ya Ibu Ivan, di buku diary, Yesus pun dalam dialognya dengan Suster Faustina sering juga menguatkan Suster Faustina, memberitahukan apa yang Yesus ingin sampaikan bukan hanya ke Suster Faustina tapi ke kita semua, bahwa yang penting kamu lakukan apa yang kamu bisa. Dengan banyak kekurangan, dengan banyak kelemahan, tapi yang penting punya niat untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang penting lagi bukan hasil akhir, tapi yang lebih dipentingkan itu adalah prosesnya. Jadi soal berhasil atau gagal itu udah bukan nomor 1 lagi, tapi yang Yesus mau lihat tuh kesetiaan, ketaatan, ya, sama seperti tadi Ibu Ivan cerita, dengan sakit penyakit itu bukan komplain, Tuhan kenapa saya sakit, Tuhan kenapa kok kena lagi, padahal sudah menderita sekian puluh tahun. Tapi yang Tuhan lihat ada kesetiaan dari Ibu Ivan. Ibu Ivan nggak tinggalin Tuhan, tapi malah tadi sudah di-sharingkan, malah menjadi makin dekat sama Tuhan ya, makin berserah, makin mengandalkan Tuhan, dan kalau lagi sakit ya doa yang paling singkat tadi Ibu Ivan katakan, Tuhan saya sakit gitu ya, dan Tuhan juga tahu itu semua. Dan kalau itu semua terjadi, pasti Tuhan juga punya maksud. Melalui Ibu Ivan bisa memberikan semangat atau motivasi kepada teman-teman yang lain, jangan menyerah ya. Tapi menyerah. Teruslah karena biar bagaimanapun kita ingat janji Tuhan, aku menyertai engkau ya sampai akhir zaman. Nah, kalau suami gimana, Bu? Mensupport atau gimana reaksinya setelah tahu Ibu sakit? Suami saya itu orang diam, Ibu, orang baik. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang
menyimpang dari seperti yang mau kacau-kacau begitu, tidak. Dia berdagang juga berdagang yang benar. Ya, kalau dikasih pekerjaan juga bekerja, walaupun tidak untung, tapi dia harus selesaikan dengan baik. Jadi itu yang pedoman dari kami. Misalnya ada yang ngajak ke sana kemari, dia biasa tidak mau. Dia tidak mau, dia bilang, ya kalian pergi sana sudah, saya di rumah saja. Tapi waktu saya kena kanker payudara yang kedua itu, yang kanker yang kedua ke payudara itu, dia sempat tanya sama Tuhan. Ya. Dia sempat bertanya, dengan Tuhan, kenapa engkau kasih saya punya istri sakit terus begini? Padahal saya tidak pernah pergi judi, pergi minum, atau pergi main perempuan, atau saya pergi bikin hal yang melawan engkau. Ya. Tapi kenapa kau beri sakit dia terus-terus? Terus saya bilang sama dia, jangan kau tanya Tuhan begitu, tidak boleh. Saya bilang, karena apa? Karena kalau kita tidak diberi begini, mungkin saya jadi seorang istri yang kurang baik, yang tidak mendampingi kamu dengan baik. Karena saya begini, jadi saya itu ingat terus, oh kita harus bekerja di ladang Tuhan. Karena ibu di pedalaman itu terus terang saja, ibu kan tidak ada orang yang, kebanyakan orang semua itu di garis kemiskinan semua. Yang pengusaha itu sedikit sekali, mungkin tidak juga sampai jari 5 ini. Jadi kita bekerja apa yang bisa, mungkin Tuhan ada punya maksud. Dan kita bekerja di situ. Ini ibu dia sangat bekerja untuk gereja. Dia seorang insinyur, dia bekerja di ladang Tuhan melalui lewat pembangunan gereja, menolong gereja di kampung-kampung. Semuanya dia lakukan dengan tanggung jawab. Nah, itu yang saya bilang sama dia, pasti Tuhan sembuhkan saya, jangan kau takut. Seperti sekarang, Ibu. Sekarang itu seperti saya sudah kena kanker ini, saya biasa bicara sama dia, jangan putus asa. Tidak, saya tetap walaupun saya sakit, saya biasa mengeluh dengan kamu, tapi semangat, tetap kita semangat. Pasti pada saatnya, kalau itu mertua saya pernah bilang, Ibu, waktu mertua saya kehilangan anak yang paling kecil itu, umur 26 tahun, kena kanker dalam waktu 1 bulan, terus meninggal. Kita sudah bawa sampai ke Singapura, apa tidak tertolong. Meninggal itu dia bilang sama kami, anak-anak mantunya semua bilang, kalau Tuhan punya hari belum tiba, maka itu pintu jalan keluar itu semua terbuka. Tapi kalau Tuhan punya hari sudah tiba, maka kembali kepada Dia dengan memohon pengampunan, itu yang harus dilakukan. Jadi itu betul, Ibu. Kalau waktu Tuhan belum datang, itu pasti ada jalan keluar. Jadi kita tunggu saja, selalu berserah. Itu yang saya lakukan. Memang takut, Ibu. Apalagi kalau dengar periksa begini, hasil kurang bagus. Saya biasa tanya, aduh, ini kalau ganti obat lagi, ini celaka lagi, ini menderita sengsara lagi. Tapi ya, itu yang harus saya jalanin. Jadi kita berdoa saja, semoga apa yang pasti Tuhan berikan yang baik untuk saya. Amin. Tadi kan sempat bilang juga ya, ada meditasi Kristiani ya, yang Ibu Ivan lakukan setiap hari berapa jam. Itu memang betul-betul membantu ya. Manfaatnya? Jadi begini, Ibu, pada saat saya disuruh berhenti bekerja, saya ini orang aktif dan saya tidak bisa berhenti, Ibu, tidak bisa diam. Jadi terus dengan kondisi yang tidak bagus, saya berpikir begini, saya harus bisa mencari satu jalan untuk supaya saya punya jiwa ini bisa diam. Aktivitas. Saya tenang. Ya, saya bisa tenang menerima ini semuanya. Jadi terus teman kecil saya bilang, itu di Surabaya itu ada meditasi Kristiani, kamu ikut itu saja. Nah, terus dia kasih saya alamat seorang ibu. Ibu Maudi namanya, Ibu Maudi. Saya telepon
telepon ibu itu ibu itu bagaikan malaikat untuk saya, Ibu. Ya. Biasa kalau kita mau ingin masuk dalam satu tempat, kita ditanya nama ini apa, harus mengisi formulir atau apa, dia tidak. Macam. Ya. Ya, dia tidak, dia hanya bilang, Ivan, memang ibu sudah tua, sudah 80 tahunan. Ivan, kamu datang saja di sini ke tempat susteran RKZ. Ya. Di situ nanti kita ketemu. Saya bilang tidak usah mendaftar. Tidak, datang saja nanti kita sama-sama meditasi, nanti kita belajar sama-sama. Nah, itulah ibu yang saya terus belajar meditasi. Meditasi Kristiani, Ibu, memang tidak lama kita meditasi antara 20 sampai 30 menit. Ya. Kita belajar untuk tidak mempunyai keinginan apapun. Dalam meditasi itu kita hanya mendaraskan mantra saja, kita hanya bicara tentang mendaraskan itu apa? Maranatha dalam pengaturan pernafasan kita yang sederhana saja. Ya. Kita tidak boleh membayangkan tentang Tuhan atau tentang keinginan kita. Jadi kita hanya hening saja untuk melepaskan seluruh pikiran kita, apapun yang kecamuk di dalam pikiran kita itu, melantur apa semua itu, kita berjuang dengan menggunakan mantra itu. Memang sangat sederhana Ibu, tapi tidak mudah. Susah ya. Susah sekali. Saya sudah 6 tahun ini pun saya jatuh bangun Ibu. Kadang-kadang saya putus asa, saya merasa tidak pantas di hadapan Tuhan karena saya tidak bisa hening. Padahal itu kan waktu itu kan adalah waktu kita duduk sama Tuhan. Ya, dengan mendengarkan apa yang mungkin Tuhan ingin bicara atau kita meluangkan waktu untuk Allah begitu. Tapi kami punya pembimbing ini Romo dengan buku-buku semuanya itu, apalagi yang kemarin baru bicara minggu lalu Romo bilang namanya pikiran itu adalah kodrat manusia. Jadi tidak mungkin kamu mau hilangkan pikiran. Ya, berteman saja dengan pikiran dan keheningan. Kamu masuk bahwa kamu sadar bahwa Allah ada di besertamu. Jadi jangan putus asa, tidak perlu putus asa. Semua orang mengalami, nah itulah Ibu yang semua. Tapi yang inti daripada kita dapat dari meditasi itu adalah kasih. Kasih yang terpupuk di dalam hati ini. Kerendahan hati. Saya dulu kalau orang bicara sembarang, saya berkelahi dengan orang itu. Tidak boleh bicara sembarang. Tapi sekarang kalau orang bicara ya kita diam-diam, sudah tertawa saja. Ya itu kebaikan itu dah. Saya bisa menerima semuanya, saya diam, saya tidak berusaha lagi. Padahal masih banyak pekerjaan yang bisa saya kerjakan, Ibu. Ya. Masih banyak pekerjaan. Kan, ya, sekarang Ibu kan aktif ini ya, tanaman bayam ya. Sayuran. Ya. Itu menjadi hobi, menjadi sukacita juga. Tanaman bayam itu sebetulnya tanaman itu dibuat oleh anak saya yang karena pandemi tidak bisa pulang. Jadi pakai aquaponik. Saya bilang kamu bikinkan mama ini karena dia buat aquaponik bagus di Fak-Fak karena Fak-Fak susah sayur, jadi dia buat sendiri untuk anak-anak dia. Jadi dia buat di sini supaya mama bisa bergerak karena kalau tidak bergerak mama punya otot ini makin kaku. Iya betul. Makin kaku-kaku. Jadi dia buatkan itu. Saya tanam bayam Brasil. Saya ada ikut ini kelompok koperasi sehat. Saya bukan anggota tapi saya masuk bisa belanja barang di sana. Jadi saya dapat bibitnya dari waktu beli bayam Brasil, saya tancapkan di situ. Ternyata dia berkembang bagus. Jadi karena saya sendiri juga tidak bisa makan banyak sayur, saya tidak bisa makan sayur banyak, tidak bisa makan buah banyak. Karena kalau salah makan terus silakannya di diare itu. Jadi setelah berdaunnya banyak, saya biasa petik, saya kirim ke koperasi. Nanti koperasi itu sangat ini Ibu. Mereka agama apa saya tidak tahu, tapi sangat mereka punya anggota itu bagaikan malaikat. Kompak ya, bagus menolong orang yang sakit di rumah sakit, dibawa pulang, dirawat, dikoskan.
Saya juga tidak tahu. Jadi kita ikut berikan sayur itu kepada untuk teman-teman satu koperasi itu begitu. Nah, sehari suami saya juga mulai karena tidak juga bekerja lagi jadi dia mulai juga bertanam, bikin pupuk apa semua begitu ya, begitulah Ibu untuk isi waktu itu. Untuk isi waktu, untuk ada kegiatan ya. Tadi di awal Ibu Ivan sempat cerita bahwa link YouTube saya, video saya itu kadang-kadang Ibu dengerin pagi-pagi di setel ada suara dan suami juga ikut mendengarkan. Nah, itu reaksinya suami gimana, Bu? Dia diam-diam saja, Ibu. Tapi dia diam-diam saja. Dia pernah satu kali dia tanya saya, itu Ibu itu tiap hari adakah? Adakah? Saya bilang, iyo, Ibu ini kalau lihat diri dia bisa luangkan waktu untuk tiap hari untuk kita semua. Dia bilang, bagus juga ya. Nah, setelah itu malamnya Ibu, biasa dia yang pimpin doa karena saya biasa suka ini badannya kurang sakit-sakit tuh, jadi saya setiduran dia doa itu pimpin doa. Ikut ya, dia doa untuk supaya saya bisa sembuh begitu. Dia doa Santo Rafael, Santo Mikael, malaikat pelindung, nanti dia kredo. Terus saya bilang, kita kredo tidak usah sudah, kasih doa kerahiman saja. Saya yang baca, kau tak usah baca. Dan saya baca Ibu, saya baca dan dia menunggu saya baca. Nah ini kan sudah bagus Ibu. Ini saya bilang toh, ini buku ini buku kalau Ibu ini kan saya pegang buku, lihat saya nomor berapa, nomor saya kasih tahu. Saya bilang buku ini ajar kita orang supaya kita tak usah masuk purgatorium. Tahu enggak? Kita langsung masuk di surga. Kau termau kah? Dia bilang begitu. Iya, saya bilang kalau kita berdoa banyak ini kita bisa ini. Dia bilang ya sudah. Jadi Ibu Ivan sudah tahu doa koronka kan? Sudah. Tapi kan doa pakai yang ini Bu, saya ikutin yang ini toh. Ya. Tapi ini kan kalau di dalam buku ini kan dia hanya suruh yang ini saja. Suruh yang ini saja toh. Ya. Suruh yang ini. Ya, yang Bapak kami, Salam Maria, aku percaya, terus Bapak yang kekal, demi sengsara Yesus yang pedih, itu doa koronka. Dan memang doa koronka itu doa yang sangat powerful. Yang kalau Ibu Ivan nanti sudah baca diary lagi lebih banyak juga sharing-sharing dari Suster Faustina, di mana Yesus pun meminta Suster Faustina untuk berdoa koronka untuk menyelamatkan orang-orang yang sekarat, yang menjelang ajal, seperti itu. Kenapa Bu, tangannya udah sakit ya? Iya. Udah harus istirahat. Ya sudah, istirahat dulu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, tapi apa yang Ibu sudah ceritakan luar biasa, bagaimana menghadapi penderitaan ya, tapi dengan iman, dengan tetap percaya pada Tuhan, dan justru bisa bersyukur karena Ibu malah jadi makin dekat dengan Tuhan. Iya, amin. Itu yang paling disyukurin Ibu. Oke, nanti lain kali kita ngobrol lagi. Salam buat suami, sama buat anak, mantu, cucu. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Nah, begitulah teman-teman. Hari ini kita mendapat saudara baru ya, yang baru sebulan tahu tentang devosi kerahiman ilahi dari seorang teman yang memberikan buku diary yang setebal itu ya. Tapi kita lihat semangatnya, bukan melihat buku tebal terus langsung patah semangat, tapi dia punya keinginan untuk kalau bukunya bagus, oke, saya mau lihat, saya mau baca. Dan nggak sampai situ aja, punya niat untuk baca. Setiap hari baca, dan juga terus mencari mencari referensi sampai akhirnya dapat link YouTube saya, dan saya juga senang karena apa yang saya lakukan ternyata walaupun mungkin hanya sedikit bantuannya, tapi mungkin ini juga boleh menjadi satu jalan buat Ibu Ivan untuk semakin kenal siapa Tuhan Yesus, siapa Suster Faustina ya, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Karena bukan Ibu Ivan aja ya, kita semua manusia kan suatu hari akan meninggal. Nah,
justru dengan adanya sakitnya Ibu Ivan ini bukan menjauh dari Tuhan, bukan marah sama Tuhan, tapi justru menjadi semakin dekat, menjadi fokus hidupnya juga bukan hal yang duniawi lagi, tapi lebih ke arah bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana memenuhi tugasnya ya. Waktu pertama kali dia tahu kanker, dia cuma bilang, Tuhan, saya minta waktu. Dia nggak minta sembuh, dia nggak minta yang lain, tapi minta waktu. Nah, itu juga sebetulnya bagian daripada tanggung jawab dia sebagai seorang ibu terhadap anak-anak. Semoga sharing hari ini menguatkan kita semua, terutama buat teman yang juga mungkin menderita sakit kanker. Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Kalau lagi nggak kuat, doa seperti Ibu Ivan. Tuhan, saya sakit, Tuhan. Saya sakit. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan apa yang dibutuhkan. Dan memang, mari kita juga berdoa buat Ibu Ivan, buat suaminya, buat keluarganya. Dan sejak saya kenal Ibu Ivan, saya setiap malam juga berdoa buat Ibu Ivan. Dan saya selalu punya satu perasaan, Ibu Ivan sembuh. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, selamat siang semuanya. Salam kerahiman. Salam kerahiman.